Ini seperti ini, nanti biasanya dari pihak pendaftaran cari saya. Ini ada tamu kita dari sini yang nggak mampu gimana. Oh ya, nanti sudah temu saya. Nanti saya kasihkan kartu tamu. Nanti saya hadapin ke abang ini orang gini. Monggo pakai sandal. Masuk, datang. Ini datang, masuk, langsung ke kami langsung biasanya terima tamu dulu, langsung diarahkan ke pendaftaran. Nah, di sini pendaftarannya, monggo. Wah, ini lagi pemasangan CCTV ini, Pak. Oke, ini pendaftarannya di sini. Ya, Di data ini saja? Iya, di data ini semuanya. Setelah nanti dikasih nomor urutan, ada nomor urutannya mana? Nah, contohnya seperti ini nomor urutannya. Nah, mana lagi? Ini kartu kontrolnya. Kalau yang sudah berubah boleh kontrol. Sudah berubah pakai kontrol, ya. Dibawa oleh mereka nih ya? Enggak, ini nanti enggak dibawa. Mereka datang pakai KTP. Nanti kami ada kartu khusus kontrol ada. Oh, untuk mereka. Ada kartu khusus kontrol. Ada yang di sini ada nggak? Ada di sini bisa. Oh, nggak ada di situ paling. Nanti kalau sudah berobat nanti kami kasih kartu kontrol. Nanti mereka datang, nah untuk masuknya pakai ini, bednya pakai, masuk ke sana. Jadi kita tahu bahwa mereka sudah pernah berobat di sini. Ya. Bedanya merah sama biru? Sama aja. Nah, ini kartu kontrol seperti ini. Nah, nanti kalau mau mengamalkan ini pasti pulang pasti sholat malam, mandi malam, zikir malam. Jadi amalannya itu nanti kalau nggak mengerti, nanti mereka bisa hubungin kami di sini kalau belum paham. Gitu, mereka bisa hubungin tim kami, nanti bisa dijelaskan lagi ulang. Tapi ini bisa dihubungi ya? Bisa. Ya? Ada timnya sendiri. Ada timnya sendiri. Sama dengan ini. Nggak bodoh. Enggak sama. Oh, Kalau ini personnya. Nomor personnya. Ini dari padepokannya. Iya, beda nomornya. Iya, beda. Ini udah beda. Ini online ini. Oke. Kalau mau mengadu atau mau saya curhat boleh di biasanya kami nanti kalau biasanya 7 hari setelah mengamalkan amalannya baru datang kontrol. Gitu. 7 hari. Di sini biasanya ada yang nungguin. Ada 3 orang, 1, 2, 3 orang untuk penjelasan apa segala macam di sini. Jadi habis dari sini? Habis langsung masuk ke dalam. Langsung masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Coba praktek aku jadi pasien. Nah, siapa yang layani? Siap, aku sendiri aja. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dari mana? Saya dari Malang, Pak. Dari Malang, ya. Ibu keluhannya apa? Enak ya, Bapak? Oh, pusing ya? Pusing. Saya tak bilang pusing. Ya, saya jelaskan dulu ya, Bu ya. Di sini kami ada beberapa metode pengobatan. Nanti kami akan menjelaskan ada beberapa metode kesehatan di sini. Nanti semua kembali kepada Ibu untuk memilihnya. Ya, pertama datang, Ibu nanti masuk ke dalam metode yang pertama yang kami gunakan, masuk ke dalam Ibu.
setelah daftar dari sini masuk ke dalam, terus didoakan bersama sama Abah. Didoakan, setelah didoakan diterapi, terus diterapi, nanti dikasih minum air asma nanti dalam ada air asma, terus nanti ada degan, sudah didoakan, terus dicampur dengan madu, dengan kunir, sudah, terus nanti dikasih minum, setelah diterapi gitu. Habis setelah itu ibu boleh pulang. Itu metode yang pertama. Ya, kalau dari sini nanti pendaftaran nanti kami akan kenakan biaya sekitar 200. Saya tadi itu semua macam-macam tadi itu. Nah itu monggo. Terus yang kedua nanti ada namanya penanganan khusus, itu doa khusus dari Abah. Nanti ada doa khusus dari Abah. Nanti ada sesinya tersendiri. Habis doa bersama, terapi, nanti di dalam Abah nanti ada namanya penanganan khusus. Nah, penanganan khusus nanti di sini nanti doa langsungkan sama Abah, itu biayanya 2.500.000. Tadi sama itu juga. Terus nanti ada juga sesi yang namanya konsultasi. Nah, khusus lagi tuh. Khusus lagi ada konsultasi, nanti ada konsultasi. Terus itu nanti dikenakan biaya 1.500.000. Nah, 1.500.000. Nah, nanti semuanya ini nanti kembali kepada pasien. Monggo tinggal pilih yang mana. Gitu. Tapi kami di sini biasanya kan semua warga yang datang, masyarakat yang datang itu kan semuanya kan berbeda-beda. Ada yang datang tidak bawa uang, itu tetap kami tangani. Biasanya kami menggunakan kartu merah yang memang mereka nggak punya uang. Gitu ya, kami tetap nanti kami kasih tahu, nanti biasanya hadap sama saya dulu, hadap sama saya, nanti saya ajak, nanti saya daftarkan khusus gitu. Jadi CSR khusus gitu. Biasanya kan datang ke sini ini kan ya orang ya macam-macam kan. Jadi kasih kartu merah, nanti kami transfer khusus. Tetap di sini insya Allah kalau sudah masuk ke dalam sini, dan menghadap pendaftaran pasti dapat pelayanan. Biasanya banyak orang yang pulang yang mengeluh tuh karena mereka nggak langsung masuk ke sini. Itu salahnya. Karena biasanya nanya-nanya di luar saja, nanya-nanya di luar, akhirnya ya. Iya, masalahnya pagarnya tinggi ya. karena gini Pak, kami punya pengalaman di Padepokan Lama, karena ada pasien yang lari. Kadang-kadang kan namanya orang kalau sudah tahapnya sudah parah itu masuk ke dalam sudah panas, lari dia Pak. Jadi kita harus kejar gitu, kita masuk lagi ke dalam. Ada yang ya datang. Keluar malah panas. Dari kemarin sempat ada yang sampai loncat ke mana kali sungai itu ya kan, Berantas itu pernah dulu itu. Makanya kami buat ini bukan berarti menutup masyarakat, enggak ugam-ugam, tapi ya itu dia untuk menjaga. Baru beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah ada pasien dari Tulung Agung naik ke atas, naik ke masyarakat, goyang-goyang naik ke pohon mangga, goyang-goyang, mobil orang dipukul. Itulah yang kami mengkhawatirkan. Makanya pintu kami tutup itu ya karena pasien kami kan macam-macam gitu lah Bu. Ya, itu untuk menghindar hal-hal yang tidak kami inginkan atau berbentur sama masyarakat gitu. Ya seperti itu Bu. Nah setelah dari sini pendaftaran nanti masuk ke dalam. Sana. Nah nanti masuk ke dalam. Itu sekali masuk berapa orang? Satu pasien, satu pendamping. Nah nanti ada kartu pendampingnya juga ada. Ada kartu pendampingnya juga. Mana ini ada dikunci paling. Pendampingnya sakit juga? Biasanya itu malah Pendampingnya yang sakit? iya. Biasanya itu ketika kita menanganin yang itu, nah ini kartu penanganan khususnya. Ini lengkap semua di sini Bu. Penanganan Yang super khusus tadi yang mana? Nah ini kartu konsultasinya. Super. Ada yang lebih super lagi ya? Ada tiga itu ya, derajat itu ya. Ini pengunjung pasien yang umum tadi yang saya bilang. Kartu merah tadi mana? Kalau ini khusus 2 tahun kalau ini. Nah, ini pendampingnya. Nah, pendampingnya mana lagi? Biasanya kalau mereka yang belum nggak bisa bayar atau nggak punya uang, nah kami kasih kartunya kartu tamu. Tapi kalau di lapangan bola kartu merah kok memang. Nah ini dia, kartu merah itu kartu tamu seperti ini. Nah gitu. Ini bukan merah, ungu Pak. Itu khusus yang tidak mempunyai
Wah. Iya, ya, Itu uang. khusus untuk itu. Yang pusing karena akhir bulan nggak punya duit. Nah, Ya, cocok. oke, sudah dari sini terus ke Langsung ke dalam. sana. Langsung di Tadi sekali ini kalau di ruang dalam sana didoain berapa orang? Sam? Bareng-bareng. bareng-bareng. Sekali angkatan begitu. Iya, sekali angkatan. Sekalian, karena dulu kalau kami di Padepokan Lama itu kan ruangannya masih kecil. Jadi kami panggil 20 masuk monggo. 30 masuk gitu. Tapi sekarang semua boleh masuk. Dan kami doakan bareng-bareng, diterapi, dipijit, dikasih minum air asma, kasih minum. Berapa? Jam 100 orang sekali 4 masuk. lah. Jam 4. Oke. Sore. Oh, pas sore. Mulainya jam 1. Jam 1. Siap. Mulainya jam Tempat. 1. Berarti Ya. antara pagi sampai jam 1 pendaftaran, Pendaftaran. sambil ngumpulin orangnya masuk ke sini. Iya, sambil nunggu abahnya hadir. Langsung kalau abah sudah hadir, kami doa bersama. Habis doa bersama, langsung abah turun, langsung tekan-tekan, langsung ditangani sama abah langsung. Habis santri tinggal terapi aja. Terapi, gitu. Terapi doa gitu. Gitu aja. Kalau sudah tadi untuk bayarnya di sini apa di dalam? Di dalam. Oh, di dalam. Nah, di sini nanti ambil kayak apa namanya? Kvitasinya langsung masuk ke dalam, bayarnya di dalam. Nah, perlu juga dijelaskan untuk ini kan banyak di luar yang berasumsi kalau di sini kan gini gitu. Iya, sudah. Jelaskan enggak apa-apa sekalian, terbuka saja sama dinas. Iya, kami sudah jelasin tadi Bapak tahu. Iya. Untuk penanganan khusus, ya, untuk penanganan kami kan ada beberapa metode. Ada penanganan khusus, terus ada pasien yang umum, konsultasi. Yang mana tadi konsultasinya ya? Ini konsultasinya. Kartu hitam. Kartu hitam. Ya, ini semuanya itu memang kami kena. Biasanya kami di sini nggak bisa bilang pembayaran, tapi kami biasa mengatakan bisaro. Bisaro itu kalau orang pesantren mengatakan sebuah hadiah gitu, hadiah aja gitu. Jadi kalau seperti yang ini pengunjung ini kami kenakan bisaronya 200. 200 itu masuk ke dalam. Terus nanti kami kasih itu degan yang kami sudah bakar, kami sudah kasih kunir, kami sudah kasih madu, dan terus kami sudah doakan. Nanti baru Nasi Padang. Nasi Padang. Kalau yang tidak mampu kan banyak yang datang, kita bisa datang aja, alhamdulillah nih. Jadi nggak ada biaya, itu khusus dikasih kartu kartu tamu. Iya. Nah, kartu tamu tadi ini dia ini. Jadi biasanya kalau orang pendaftaran Dapat ya? tetap dikasih semuanya. tetap nanti Padangnya enggak. Degannya Sebaik- dari mana? Degannya dari Degannya ada kita khusus orang sini atau dari dari mana saya? dari masyarakat. Dari masyarakat. Dari masyarakat yang bawa masuk ke dalam. Dari masyarakat semua. Iya. Ini seperti ini, nanti biasanya dari pihak pendaftaran cari saya. Ini ada tamu kita dari sini yang nggak mampu gimana. Oh ya, nanti sudah temu saya. Nanti saya kasihkan kartu tamu. Nanti saya hadapin ke abah ini orang gini. Oh, kalau nanti kartu tamu ini dia tuh kamu mau berobat atau konsultasi? Kebiasaannya banyak yang konsultasi. Biasanya banyak konsultasi. Maka ini sesi yang terakhir. Sesi terakhir itu konsultasi. Konsultasi ini. Gitu. konsul apa aja? Sam. Oh, banyak sekali masalah. Pengen. Hati. Dokter cinta ya. Cinta palsu lah tamunya. Makanya sampai HP di HP-nya sampai bilang kan? oh tadi sudah yang masuk sana, Ya, masuk sana. dilain, habis itu dipijat yang tadi. Habis itu duduk sama-sama di dudukan soft bareng-bareng, nanti di baris-baris begitu. Nanti tunggu abah hadir, nanti kita doa bersama dulu. Biasanya abah memberikan tausiah dulu untuk membangkitkan rasa ketahuidan, rasa syukur seperti itu. Habis setelah dinasehatin, habis nasihat baru berdoa bersama. Habis berdoa langsung abah turun langsung pegang. Sambil saya bacakan ayat-ayat Quran, selawat-selawatan gitu. Seperti itu. Setelah selesai, Langsung diterapi semua. kalau sudah selesai Harus semua, terapi, dipijit. Habis itu yang pasien yang ini, yang pengunjung yang umum ini boleh pulang, boleh istirahat. Nah, nanti sesi yang kedua itu penanganan khusus. Gitu. Oh, jadi penanganan khususnya malam tuh. Selanjutnya. Selanjutnya Setelah yang bareng-bareng selesai. Iya, gitu. Gitu. Banyak lansianya enggak? Atau banyak yang lebih muda?
Lansia apa yang banyak muda? banyak lebih lansia ya. Iya, banyak yang lebih tua kebanyakan. Biasanya yang datang di sini itu kita harus gendong, kita harus pakai kursi roda, ada yang sudah tidak bisa kenapa-napa. Ya kita juga kadang takut. Ini kalau terjadi meninggal di sini bagaimana, gitu kan? Tapi alhamdulillah lah. Semua. Oke, sudah dari sini. Masuk ke dalam. Kita lihat yang musola. Masalah. Monggo. Yang instrumen saya tadi dengan cerah nih kesintan. Kenapa? Instrumen yang dari Kementerian Agama. Oh, ada yang lagi nulis. Kesintan. Kang Jajat. Nah. Siap. Saya tak mandu. Kang Jajat. Yang punya saya tadi sudah yang instrumen. Terima kasih. Iya. Itu ya sana mau dibangun apa itu Pak? Itu untuk istirahat tamu-tamu kita yang datang Bugis. Sebenarnya ini untuk sholat, sebenarnya musola. Tapi karena belum ada tempat istirahat, ya ini digunakan untuk istirahat. Tapi kita utamakan hablum minanas dulu. Sholatnya bisa tetap di dalam. Pak Sam, Siap. tadi disampaikan pengobatan mulai jam 1 sampai dengan jam 4. Iya. Nah, itu untuk memijatnya berapa menit atau berapa lama? Biasanya insya Allah 1 jam itu selesai Pijat untuk 1 jam? pijatannya itu. Ya. Sekali masuk berapa orang yang di dalam? 100? Bisa aja bisa 150 gitu ya. Yang sering di antara 50-an itu lah. Jadi 3 jam itu yang biasa ya Pak? Siap. Yang biasa. Siap. Terus kalau ada tambahan tadi kan bisa sampai malam. Siap. Berarti kalau ini pijatnya 1 jam. Pijatnya 1 sampai 2 jam lah insya Allah. 1 jam itu kita sudah menjelaskan apa namanya kitab kecil untuk pengamalannya di rumah. Pikirnya lah. Zikir-zikirnya, plus penjelasannya itu. Kalau pijatnya tok berarti? Porsinya 2 jam. Pemijat saja. bayangkan porsi Pemijatan. dengan porsi doa iyahnya Dibedakan. persentasenya kira-kira berapa? 2 jam ya. Bisa 2 jaman. 2 jam. Untuk pijat? Untuk pijatnya berapa lama? Untuk apa? Doanya Kalau pijatnya cuman nggak sampai ya Persentase lah kemudian. kalau untuk semua bareng-bareng sama ya 30 menit sampai 40 menit lah. ya, kalau hanya pijat Hanya pijat ya paling 30 menit. Gitu. dari total 3 jam tadi ya? Iya. Karena banyak nasihat lah. Iya. Nah, tausiah. Itu lantai 2 nanti dipakai apa Pak? Lantai 2 untuk ngaji. Untuk ngaji, lantai 3 nanti Itu untuk zikir. Untuk zikir. Tentunya juga termasuk kaitan dengan komunikasi dengan masyarakat kan, Iya. biar tidak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Iya. Sama yang disampaikan oleh Pak Kasih Dimas tadi dari info dari penyuluhnya atau mungkin dari info dari tokoh masyarakat di sini yang Siap. mungkin melihat jamaah ada yang lari, ada yang sampai mengganggu ketertiban Iya. Iya. peneraman masyarakat. Iya. Ya kan kita Iya. Sebab itu ya kenapa kita kasih gerbang, karena pernah ada seorang pasien yang mengalami gangguan kejiwaan itu lari gitu lalu mau merusak rumah. Nah, ini juga mobil. jadi masalah. Ketika kita buka secara terbuka, nanti pasien yang seperti itu lari ke jalan. Tapi ketika kita tutup, nanti seolah-olah pasien tidak boleh keluar untuk membeli sesuatu di luar. Ini menjadi problem untuk kami sebenarnya tentang hal ini gitu. ini areanya sampai mana Pak Sam? Sampai Iya, sana? ini dari ujung sana sampai ujung sana. Rumah putih itu? Iya, oke. Sampai sana itu Siap. Dan alhamdulillah yang belakang juga sudah Ibu. Ini sekalian saya kasih tahu karena yang di belakang nanti khusus untuk sebenarnya, tapi kita masih mengurus izinnya untuk menampung orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Nah, Itu yang bagian mau tak belakang. tambahin. Iya. Memang harus areanya terpisah. Nah, oleh itu. gangguan jiwa. Saya mau menyampaikan itu. Yang belakang itu alhamdulillah sudah kita bebaskan, luasnya itu sekitar 100 ru. Itu memang kita pisahkan karena itu untuk menampung orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Karena saya sendiri basicnya sebenarnya adalah santri yang mengurusi orang-orang gila di pondok itu seperti itu. Cocok wes.
nanti dikembangkan selain yang jiwa mungkin yang ketergantungan narkotika itu kan bisa. Nah, sebenarnya khususnya di situ karena gangguan jiwa sendiri itu karena 3 tadi, toif tadi. Ada yang karena obat-obatan, karena pikiran maupun gangguan sihir, 3 hal ini. Dan insya Allah kami siap untuk memfasilitasi selama Siap. memang sesuai dengan aturan kan. Siap. Iya. Jadi saya pikir miskomunikasi yang terjadi selamanya karena kurang komunikasi satu sisi ya. Yang kedua mungkin ada beberapa hal yang harus dibenahi, Siap. dilengkapi. Siap. Termasuk nanti kalau berkembang jadi yang untuk pasien jiwa, pasien nafsa, Rehabilitasi kan, tadi. izinnya nanti kan berubah. Berubah Tidak lagi. apa-apa, kami boleh. dukung karena Kabupaten Blitar juga butuh yang begitu. Betul. Dan itu bentuk Aspeknya yang partisipasi menangani juga ada. masyarakat. Cek izinnya Bentuk juga ada. partisipasi masyarakat yang memang dibutuhkan pemerintah juga, dia bersama-sama. Nggak Dengan satu senang pihak. hati. Betul. Karena pemerintah juga Iya. mungkin saat ini ya belum mampu Iya, malahan contoh membangun konkret ya, shelter. ya Harun di Sitolipik itu punya panti rehabilitasi untuk narkotika. Narkotika. Itu kerjasama dengan Dinsos. Jadi memang saya pernah diajak ke sana. Ya terapinya zikir, doa di Bacem. Siap. Nanti mungkin bisa itu juga Toto NU. Iya, Yang nanti anu bisa ya, Mas Nuris. di Pak Farid. Oh, Pak Farid. Farid Najib Faridon di Pondok Sirat Sitolipik. Saya pernah diajak ke sana. Jadi memang lihat orang-orang yang ada sudah ya enggak iya, Iya. dikasih terapi doa wirid itu alhamdulillah juga bisa ada perkembangan. Saya pikir bagus kok perkembangan dan ini bentuk partisipasi masyarakat. Iya. Cuman dari nanti regulasinya biar nggak terjadi. Iya. Sampun, Iya, iya. kita masuk Iya. lagi. Monggo masuk dalam. Ada di sana. Ya. Monggo, Pak. Bang, kalau nggak pernah ke sini. Sini. Lebih sering-sering ke sini, janjian. Lu arahan di sini tuh. Siap. Nanti saya minta penjaringan ya. Siap. Pernah tapi nomor saya. Nomor HP-nya lihat. Iya, siap. Siap. Oke, minta. Saya minta nomor Bapak. Teman untuk dari tim asesmen itu untuk nantinya Pak Sam itu nanti akan mengadakan wawancara terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat ini, dan ini adalah terusan daripada mediasi-mediasi yang telah kita laksanakan. Baik itu mediasi yang berada di tingkat desa, di tingkat kecamatan, sampai dengan Polres, dan kemarin Pak Sam itu juga sempat dibahas di tingkat Forkompinda. Dari Forkompinda yang dipimpin langsung oleh Ibu Bupati memerintahkan kepada saya perkenalkan lagi Pak Sam Nun Sewu, nama saya Ahmad Budi Artawan, saya dari Kepala Badan Kesbang Linmas Pak, untuk memimpin atau mengkoordinasikan pada kedatangan teman-teman ini Rawuh dan datang ke sini untuk mengadakan wawancara Pak. Jadi intinya nanti tim asesmen ini itu terdiri dari teman-teman di Dinas Kesehatan maupun dari teman-teman asosiasi, dan ada lagi dari tim pengawas dan pengendalian obat tradisional Pak. Jadi ini nanti sifatnya hanya wawancara dan melihat Pak, sehingga kami mohon ini nanti kami juga dirawuhkan terapis-terapisnya dan sebagainya Pak, kalau diizinkan. Tentunya kan pasti ada kan terapisnya, nanti ada wawancara. Nah, hasil wawancara ini nanti tentunya akan dirumuskan oleh tim dari Dinas Kesehatan, itu nanti akan dilaporkan kepada pimpinan. Sehingga kami nanti tidak akan di sini tidak akan menyampaikan kesimpulan Pak. Jadi nanti akan kami sampaikan hasilnya itu kepada
pimpinan. Untuk itu kami mohon dari tuan rumah dalam ini Pak Samsudin untuk bisa memfasilitasi kami untuk mengadakan asesmen terkait dengan permasalahan-permasalahan kemarin itu. Mungkin kami perkenalkan dulu Pak, dari tim kami itu ada Pak Kasat Pol PP, Pak Ustaz, itu Pak Kasat Pol PP itu, namanya gemuk. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kami juga ada Pak Agus. Nah itu dari perizinan Pak. Siap. Perizinan. Ada lagi dari Pak Kaplat Pesrang. Ini paling ini Pak ini pimpinan kami. Terus kami juga ada Kepala Dinas Kesehatan Bu Kristin. Ya, siap. Gitu. Ibu. Kami juga didampingi dari Kabak Hukum. Waalaikumsalam. Ada juga kami didampingi dari Kasat Reskrim Pak. Ini karena kemarin juga berada di Polres ini Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu. Didampingi dari Kasat Intel Pak Dodot yang biasanya seruntal-seruntul sini Iya. pasti itu. Ada tadi. Nanti Iya, kok. Ada. Nggih. Ada tadi. Ada. Kami juga didampingi dari Intel Kodim. Ini sama atur ada Pak Naniti. Oh iya Pak. Ya. Dan dari Kemenak kami juga ada, baik itu Kemenak Kabupaten maupun Kemenak Provinsi yang kebetulan hari ini mau mengadakan juga asesmen ke sini Pak. Sehingga nanti tadi itu sempat barengan kan seperti itu. Dan ini ada Pak Camat, ada Pak Kades, itu Pak Kades, itu Pak Camat. Pak Camat. Iya. Pak Kades belum hadir. Kades dan Muspika dari Kecamatan Pademangan. Mungkin itu Pak Sam yang bisa saya sampaikan. Kami mohon izin untuk mengadakan nanti, mungkin dari teman-teman asesmen akan mengadakan pertanyaan-pertanyaan Pak Sam. Siap. Pak, nanti monggo untuk diberikan informasi-informasi yang sekiranya dari teman-teman asesmen itu nanti akan menanyakan sesuatu, mungkin seperti itu nih Pak Sam. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sambutan dari panjenengan. Ya. Batuk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wa nikmatillah, wa la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak, Ibu semuanya, saya ucapkan selamat datang di Gubuk Padepokan Nurjat Sejati, Sholawat Siri Ala Duni. Mohon maaf kalau tempat dan pelayanannya kurang berkenan, karena memang masih dalam taraf pembangunan. Di sini saya mau menjelaskan tentang pertama kali bagaimana cara metode kita untuk menerima tamu-tamu kita yang datang. Yang pertama, saya selalu menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang datang bahwa ketika niat untuk datang ke sini, yang pertama harus diniatkan untuk menyambungkan tali silaturahmi. Yang pertama, untuk saudara-saudara kita yang datang, selalu saya menyampaikan ketika datang ke sini diniatkan satu untuk menyambungkan tali silaturahmi. Itu yang pertama, karena kita semua itu sama, hanya seorang hamba yang intinya kita di sini nanti sama-sama berusaha, sama-sama berdoa untuk kesembuhan maupun kesehatan masing-masing begitu. Intinya ya tidak pernah menjanjikan kesembuhan gitu. Intinya untuk berdoa bersama-sama.
Nah, ketika sudah disampaikan, lalu yang kedua diadakanlah doa bersama. Setelah doa bersama, terus setelah itu ditekan atau dipijit gitu. Dengan dipijit di beberapa titik lah begitu. Namanya kalau di sini titik kahil gitu, yaitu 3 titik dari titik bekam. Terus ditekan juga di bagian ujung jarinya. Nah, nanti setelah dipijit, lalu ada nasihat-nasihat begitu untuk kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang datang, seperti perkataan-perkataan jangan gampang marah dan lain sebagainya gitu. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, insya Allah akan saya jawab. Tapi intinya metodenya seperti itu gitu. Untuk lebih konkretnya nanti mungkin bisa dipertanyakan, kalau saya menjelaskan saya tidak begitu bisa. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sam atas penjelasannya. Setelah ini kami serahkan sepenuhnya kepada tim yang dari Bu Dinas Kesehatan untuk melakukan asesmennya, mungkin yang dibutuhkan apa itu langsung mawon gitu Pak Sam. Siap. Ini kami serahkan kepada Bu Dinas Kesehatan. Mungkin dari Kak Anu DPM PTSP, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dan rekan-rekan sekalian dari pada ini satu-satu. Tentu saja sesuai dengan tugas pokok fungsi kami, Dinas Pelayanan Tempat itu yang membidangi masalah perizinan. Dengan baik secara individu maupun padepokan sudah membuat NIP, nomor induk berusaha. Dalam ketentuan pasal 4 PP nomor 5 itu artinya gini, bahwa jenengan punya niat untuk berusaha kan dia. Dalam ketentuan pasal 4 PP nomor 5 tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis risiko, itu saya bacakan, untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memenuhi A. persyaratan dasar perizinan berusaha dan atau perizinan berusaha berbasis risiko. Kalau perizinan berusaha berbasis risiko sudah dibuat yang kami tanyakan atau selanjutnya pasal 5-nya, persyaratan dasar perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pasal 40A meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan uang atau KKPN, kemudian persetujuan lingkungan dan persetujuan lingkungan dan sertifikat ekonomi. Kami hanya menanyakan apakah sudah ada misalkan PBG, kemudian kalau dulu IMB, kemudian SLK, dan persetujuan lingkungan ini bukan artinya UKM yang pengelolaan lingkungan. Sudah ada atau tidak sudah atau sudah lulus atau belum? Itu aja Pak. Terima kasih. Mungkin langsung Pak, sudah ada atau belum itu untuk masalah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya Supriyatno, biasa dipanggil Priyatno Bapak Ibu. Sehari-hari saya sebagai advokat dan juga mengajar di Universitas
Nahdlatul Ulama baik di Blitar maupun di Jakarta. Saya sehari-hari di kantor saya di Jakarta, di Suhu Pancoran lantai 30, Tebet, Jakarta Selatan. Dan keanggotaan advokat saya Peradi, yang kalau sengketa partai politik itu Peradi saya ini Peradi yang sah gitu. Jadi ada Peradi itu ada 3 Pak, pimpinannya macam-macam begitu. Di Peradi saja itu 3. Nah terus ada lagi organisasi advokat yang lain-lain, tapi sah semua. Karena advokat itu beracara bukan dilihat dari organisasinya, tetapi sudah disumpah atau dilantiknya seseorang menjadi advokat. Nah, Bapak Ibu, mengenai IMB barangkali ya, IMB sekarang apa? Ini gedung ya, ya itu saat ini oleh karena masih dalam tahap pembangunan. Nah, ini ada kontraktornya, saya malah belum tahu kontraktornya siapa. Aduh Mas. Ya, tapi yang pasti ini dulu kan sebenarnya cuman sebelah situ tuh Pak. Dari awal itu di pojok itu, kalau Bapak tadi dari utara, nah bangunan pertama kali beliau tinggal di situ, mulai dari membangunnya juga di situ. Nah, perizinan warga dulu juga di sana atau juga. Kemudian seiring dengan perkembangan beliau, dipercaya masyarakat, lalu kemudian membangun ini. Sebelah itu rumah pribadi, rumah pribadi sebelah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau mungkin terkait dengan PBG itu nanti yang pas lebih jelasnya kontraktornya ini yang bisa jelasin ini. Tapi yang pasti karena itu diurus, ya, insya Allah pastinya endingnya nanti pasti ada. Nah, gitu. Karena kan itu harus ada gambar terkait dengan gambar, kemudian RAB dan seterusnya gitu. Tapi saya komentari ya Bapak. Jadi saya selaku warga negara perizinan IMB ini sebenarnya dalam tanda petik menyulitkan sebenarnya. Karena ada bukan padepokan yang sulit, tapi ini umumnya saja ya, umum. Karena ini dialog ya Pak ya, sekalian mewakili warga negara. Jadi tidak semua warga negara membangun suatu bangunan itu kemudian akan membangun sedemikian rupa sehingga ada gambar. Terus dengan RAB demikian. Kadang-kadang atau yang sering kita lihat, saya sendiri apalagi, itu kalau bangun itu rumah tumbuh. Saat ini duit-duit ini, saat ini duit ini, begitu Pak. Nah sehingga ketika warga negara ini mengajukan izin lalu harus ada gambar dulu, kemudian ada RAB dulu, nah ini menjadi sebenar-benarnya dari sisi hukum merepotkan. Lalu ketika ini rumah atau bangunan tumbuh, saat diberikan pertama dengan pertumbuhan terakhir nggak sama. Nah ini menyulitkan sebenarnya. Dan karena seperti itu sesungguhnya menjadi peluang kelemahan hukum bagi setiap warga negara yang memiliki PBG seperti ini. Itu dua hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya jawab dulu sebentar ya. Oke. Mohon maaf, ini saya jelaskan sedikit bagaimana proses pembangunannya supaya gamblang, nggih. Jadi ketika membangun tempat ini itu saya menyerahkan pembangunannya kepada arsitek gitu, arsitek Dani Agung gitu. Beliau yang mendirikan beberapa pondok di Tulungagung. Nah, saya ceritakan juga pembangunannya ini setahap-setahap, tahap pertama lantai 1 dulu gitu. Lantai 1 yang tujuannya ini khusus untuk terapi gitu, untuk pijat gitu. Yang lantai dasar ini. Terus yang lantai 2 itu digunakan tujuannya nanti untuk mengaji santri gitu. Terus nanti yang lantai 3 itu khusus untuk meditasi atau berzikir. Nah, karena pembangunannya ini kita dengan cara mencicil gitu. Jadi satu lantai itu nilainya 1 miliar, terus kita cicil setiap minggu itu
120 juta. Seperti itu. Saya ceritakan biar lebih detail. Mohon maaf nggih. Nah, ini juga sedang dibangun lantai 2 dan dibangun lantai 3. Dengan cara kita cicil dulu gitu, setiap minggunya ngoten. Oke, matur suwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Iya, ngomong dulu ya. Pak Tubuh. Apa pemikirannya akan ada itu, dan ternyata dijawab bahwa ini diserahkan ke kontraktor. Iya, Nanti mohon kontraktor Pak Win yang bisa Siap. memberikan kami Iya, betul. bukti, Nanti lebih Nanti detailnya tolong ke sana. dikasihkan gitu. Benar, benar. Kalau memang sudah ada kan. Orang Ya. Mungkin Pak, Bukan. Oke, Bu Kritik mohon. Apa lanjut? Udah. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin memperkenalkan diri, saya Ketua Muslim dari Dinas Kesehatan. Saya bersama dengan beberapa teman yang membangun kesehatan tradisional yang mungkin Pak Samsudin sudah pernah ketemu pada saat mengurus perizinan yang dulu. Dan terus terang saya takjub luar biasa Pak Samsudin. Alhamdulillah. Salut karena mungkin masyarakat banyak yang merasa terbantu dengan metode penyihatan tradisional yang dilakukan oleh Pak Samsudin. Dan ini kami dengan teman-teman dulu kok perubahannya jadi luar biasa gitu. Jadi, Amin. Barakallah. artinya kebanyakan masyarakat yang mungkin mempercayai panjenengan. Kami mungkin hari ini mohon izin untuk melakukan assessment Pak Samsudin, mohon izin juga untuk keliling karena lokasinya berbeda, sudah berkembang jauh lebih besar begitu daripada yang dulu. Iya, betul. Jadi kami mohon izin untuk melihat kembali fasilitas-fasilitas yang memang secara aturan kami juga harus melakukan cek apakah sesuai dengan aturan, kalau kurang apa yang harus dipenuhi, kalau sudah kelebihan ya tidak apa-apa. Amin. Yang penting kami mohon izin untuk hari ini kami melakukan assessment dulu lagi untuk, dan juga kalau boleh ketemu dengan yang melakukan terapinya. Siap. Samsudin selain panjenengan mungkin ada beberapa yang lain yang melakukan terapi di sini karena kami juga perlu wawancara Mas Eko, Mas supaya Dani, data-data yang masih belum ada bisa kami penuhi tanda pijatnya juga. itu. Mungkin kalau dari saya itu sih Pak, kami nomor 1 minta izin dulu untuk melakukan assessment yang di lokasi ini di sini. Begitu. Terima kasih Mas Temun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dan Bu Kritik. Kami mohon izin Pak Sam untuk teman-teman untuk bisa meninjau kembali Belum nambah sedikit. Nusewu nambah sedikit ya Gus. Tapi sebenarnya sudah disampaikan oleh Gus Samsudin ketika di Polres. Karena ini yang hadir di Polres sama yang di sini berbeda supaya ada kesinambungan informasi gitu ya. Ternyata apa yang disampaikan nanti ditambahkan ya Gus. Ini yang menjadi polemik, salah satu jadi polemik supaya Bapak Ibu mendapatkan informasi yang valid dari yang bersangkutan langsung gitu ya. Pertama begini, istilah penipuan misalnya, nah itu opini sebenarnya. Sampai sekarang belum ada laporan, nah kayak gitu, belum ada, baik di Mabes, Polda maupun Polres, bahkan di Polsek belum ada. Kemudian istilah lagi apa? Terbongkarnya trek lah, itu juga belum ada yang bongkar ini. Kalau ada itu masih opini juga, itu belum terjadi. Nah kemudian satu lagi Bapak, ini yang apa namanya, yang barangkali ada hubungannya dengan dari Kementerian Agama ya. Jadi saya ini juga Islam, Gus Samsudin Islam. Contoh 2 orang saja yang beragama Islam ini. Tapi saya ini beragama Islam cuma tidak menekuni, bahkan tidak mempelajari, boleh dikatakan juga tidak tertarik mempelajari dunia Islam yang digeluti
Gus. Padahal apa yang digeluti Gus, kalau saya mempelajari sah. Cuma saya nggak minat gitu. Artinya tidak sesat gitu ya, tidak sesat. Nah, gitu. Ini yang penting juga. Karena ruqyah, ya kan ya Gus? Yang dilakukan ruqyah nanti dijelaskan aja. Nah, sama dengan saya, orang hukum juga gitu. Ada yang menekuni hukum itu hanya pidana saja, seperti Pak penyidik itu mesti pidono yang dipelajari. Tapi kalau saya enggak, saya cenderung ke tata negara misalnya gitu. Ada yang puas dengan pendidikannya cuma S1, saya enggak puas, saya sampai S3 gitu. Alhamdulillah saya sudah S3. Begitupun juga dengan Pak Samsudin ini. Opininya kan wah, rosok sakti ya gitu kan. Nah, memang riwayat hidup orang itu kan mesti beda-beda ya Pak ya. Ternyata beliau ini belajar juga soal apa yang ditekuni, belajar, dan itu bisa dipertanggungjawabkan secara Alkitab gitu ya Gus. Nah, dapat dipertanggungjawabkan secara Alkitab. Jadi sesama agamanya memang sama-sama Islam, tetapi apa yang ditekuni seseorang ternyata berbeda. Meskipun itu bukan sesat atau masih dalam satu payung keagamaan itu. Ada tambahan? Monggo. Nggih. Saya tambahin nggih. Supaya clear, supaya yang juga. Nggih, yang jelas yang beliau sampaikan tadi nanti jadi malah menambah-nambah. Intinya ingin saya sampaikan bahwa saya bukan kiai, saya bukan ulama, saya bukan Gus. Gus ini panggilan untuk anak laki-laki yang ganteng, cah bagus. Bagus ya hati. Monggo Bu Christine untuk dilanjutkan. Jadi malah nggak Iya. Kalau diizinkan bisa langsung ketemuan untuk Boleh. ini sehingga nanti tim itu bisa berjalan. Boleh. Sebagainya gitu. Panggilkan santri saya. Santri-santri dikumpulkan bagian terapi. Terus mungkin selain ada sidang jam 1. mungkin Siap. ada Siap. yang hadir di sini ada pertanyaan-pertanyaan kami persilakan. Kalau memang masih ada pertanyaan dari peserta lain, mungkin dari pengawas, Bu Kasar, Pak Kasar. Oke, monggo Bu Christine untuk melaksanakan tugasnya. Terima kasih. Mungkin nanti aja. Haji, kami dari Kementerian Agama juga ada instrumen yang bisa diisi. Siap. Tersebut Pak Samsudin Siap. izin mewakili teman-teman dari Kementerian Agama Kabupaten Blitar, bahwa juga bersama kami dari provinsi. Ini kami ada instrumen yang harus diisi. Mohon nanti ada personil yang ditunjuk untuk mendampingi kami agar kami nanti bisa melengkapi keterangan yang dibutuhkan untuk kami bisa tuangkan di dalam pelaporan. Dan bahwa insya Allah terus sebelumnya Pak Samsudin terus bertambah. Siap. Terkait dengan pendampingan monitoring keagamaan sinten yang ditunjuk. Siap. Pak Surtam. Masya Allah. Nggih, moga insyaallah. Ada beberapa lagi yang memang solusi. Siap. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar lebih clear akan saya jelaskan kronologi kejadiannya dan sekaligus saya memperkenalkan diri saya. Saya perkenalkan, nama saya Samsudin. Saya dari Lampung dan saya besar di Pondok Al Janatul Darul Mawah, Condromowo, dan saya sebenarnya lebih kompeten di tempatnya Abasyuti Al-Ghazali. Jadi dari tahun 2006 sampai tahun 2010 saya itu nderek dalam ikut Abasyuti Al-Ghazali. Beliau adalah ketua KHOS Pagar Nusa Cepu, Jawa Tengah. Sebenarnya masalah ini terjadi dari waktu ke waktu, terutama dari waktu saya masih berada di Abasyuti Al-Ghazali, waktu saya masih berada di pondok. Perselisihan antara peruqyah atau dikatakanlah pemijat, karena ruqyah sendiri artinya adalah sembur, menekan di bagian titik kahirnya, bisa dikatakan kalau orang Jawa ya tukang suhu lah gitu, kalau bahasa Arabnya tabib ya.
Nah, ketika saya masih di pondok sebenarnya ini sudah terjadi perselisihan antara peruqyah dan juga hipnosis atau hipnotis. Karena hipnotis itu jalurnya adalah sains, itu ilmu pikiran, sedangkan kita mengambil dari Al-Qur'an. Sebagai contoh, ketika saya menekan atau memijat di bagian titik kahirnya, ketika dibacakan kita sambil berdoa begitu, nanti biasanya akan ada yang kesurupan. Biasanya atau ditekan di bagian ujung jarinya begitu, nanti dijelaskan terapis. Itu biasanya ada yang teriak-teriak begitulah, kesurupan. Nah, kesurupan ini kalau menurut kita itu adalah penyakit taif, penyakit taifun, penyakit psikis begitulah yang diakibatkan oleh gangguan jin. Muncul pertama perasaan al-ghadab, mudah marah. Yang kedua muncul alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Dan yang ketiga adalah was-was, nanti akhirnya jadi halusinasi dan bisa ODGJ dan sebagainya. Karena saya di pondok Condromawa itu khusus, saya itu sebenarnya menangani orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Nah, ketika terjadi kesurupan ini, menurut dari mereka bagian hipnosis atau hipnotis ini mengatakan bahwa itu bukan kesurupan, itu nggak ada hubungannya dengan jin. Padahal di dalam Al-Quran sendiri bahwa ketika seseorang yang mengalami gangguan psikis teriak-teriak marah itu adalah gangguan jin yang disebut dengan penyakit taif. Nah, ketika mereka mengatakan itu adalah pembodohan, nggak ada orang yang ketika ditekan atau dibacakan doa itu kesurupan, itu nggak ada, itu adalah gangguan psikis. Nah, ini sebenarnya sudah nggak nyambung. Ini pun juga pernah terjadi perselisihan dulu antara Ki Kusumo dan juga Demian di tahun 2007. Jadi sebenarnya masalah antara hipnosis dan peruqyah atau pemijat ini sudah terjadi dari tahun dulu sebenarnya. Dari zaman dulu sudah terjadi antara yang bersifat katanya modern, sains dan peruqyah ini. Dari dulu sudah dikatakan kalau peruqyah itu halu, pembodohan dan lain sebagainya. Puncaknya masalah ini terjadi baru kemarin ketika pesulap merah atau Marcel ini mengambil video saya dan mengatakan di video tersebut kalau saya melakukan penipuan. Itu saya ceritakan dulu. Makanya waktu itu saya memberikan konfirmasi di YouTube saya bahwa kalau ada orang yang menuduh, maka orang itu harus membuktikan gitu. Akhirnya beliau itu kesini tapi tidak mau masuk. Intinya tidak mau masuk. Saya sampai menyuruh santri saya 3 kali untuk menjemput beliau, tapi beliau menjawab tuan rumahnya saja yang suruh keluar. Jadi beliau nggak mau masuk, saya yang suruh keluar. Akhirnya saya mohon izin ke saudara-saudara kita yang datang, terus saya keluar untuk menemui beliau. Dan ternyata ketika di luar saya ajak beliau untuk masuk pun juga tidak mau. Akhirnya beliau pulang itu. Nah, masalah dari Padepokan ini, kenapa saya memanggil santri? Sebenarnya izinnya di sini ada. Yang pertama di sebelah sana saya mempunyai izin sebuah majelis zikir sholawat sirri ala juni, bukan Padepokan yang sebelah sana. Sebenarnya sebelah sana khusus untuk mengaji yang sebelah sana. Tapi karena keadaan tempat yang kesana kesini, akhirnya biar fokus di sini mengajinya itu di waktu pagi setelah sholat subuh sama jam 12. Mengajinya kitab kecil-kecil lah seperti Al-Ala, Alim Ta'alim dan lain sebagainya, kitab-kitab kecil Safin. Kata Padepokan sendiri, menurut saya karena saya lebih dikatakan lama di Condromawa, jadi beliau yang menyuruh saya menamakan Padepokan itu langsung kiai saya. Karena saya di bidang kesehatan atau melayani umat ini supaya intinya ketika semua orang itu yang datang nggak canggung sebenarnya, supaya tidak canggung atau tidak ragu gitu, yang dari non muslim, dari siapapun begitu, supaya tidak canggung untuk datang ke Padepokan saya, supaya siapapun yang datang itu tidak merasa enggan gitu untuk datang ke Padepokan saya. Mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4 orang. 4 orang. Jadi kan, sinten? Terus saking Lumajang. Sofian, Sofian saking Bandung. Pitepi. Alfa saking Surabaya. Jadi Lawang dari Indramayu. Pitepi. Undangan Alhamdulillah. sambutan. Mulai kapan di sini, Mas? Siapa tadi? Insyaallah kalau sekarang sudah 11 bulan. 11 bulan. Kalau Mas, aku nggak apa Mas yang satunya ini dari Bandung? 1 tahun. 1 tahun. Masnya 10 bulan. 10 bulan. Terus 9 bulan. Oh, iya sama ya. Pun bantu berapa pasien yang dibantu jenengan pijet Nggak terhitung. kata Per hari rata-rata berapa? Ada untuknya 3-4 orang. Itu per orang. Per ya? orang. orang Berarti kalau 4 orang sehari bisa 16 kalau kalau mijet sekali terapi berapa lama, Mas? Setengah jaman 20 menit. 20 menitan. Orang 20 menitan ya. Itu untuk semua penyakit yang sama atau tergantung keluhannya, misalnya keluhannya misalnya pusing, keseliru, kejeliru, beda apa sama? Sama aja. Yang dipijet apa nih? Ada rek. Tak maling-maling kayak ujian. Yang dipijet apanya? Nek misalnya pusing wis keluhane. Pusing, pertama tangannya dulu ditekan titik akhirnya, terus nanti bagian kepalanya nangis, terus sampai dibacakan sholawat. Gitu ya. Terus persiapannya pasien. Oh iya Pak Bambang. Pak Bambang di sini loh, sampai lali aku. Pak Bambang enggak, karena di samping Gimana nomor HP ini mungkin? Kontak jenengan nggak bisa. HP-nya hilang. HP-nya cepat ini. Dibuang sama istri. Saestu. Itu karena bojo lah. Masih cemburu. Kayak tempatnya masjid datang budi. Sini. Datang mriki. Di sini. Dina sakit menika dugi. Iya. Alurnya piye Pak Sang? Iya. Dengan cerita. Alurnya piye? Iya. Cerita. Jadi ketika mereka datang, nanti setelah itu ditanyakan KTP-nya. Didaftar kan? Iya, didaftar. Wonten buku registrasi. Ada buku registernya ada. Kan pakai kami Boleh. nggih, palang nggih. Disiapkan sayang ya. Nyuwun anu. Sampean aja registernya, karena itu memang aturannya setiap siapapun yang datang itu harus punya KTP. Itu tuntut tuh supaya kita bisa memberikan laporan juga. Terus setelah mereka itu masuk, nanti setelah masuk kita ajak ngobrol dulu karena di sini pelayannya menggunakan 4S. Itu yang harus dilakukan. Yang pertama senyum, yang kedua salam, yang ketiga sapa, terus setelah itu santun. Itu 4 yang harus dipegang oleh semua santri atau terapis lah begitu. Nah setelah itu nanti setelah mereka ditanyakan dari mana dan apa keluhannya, terus setelah itu barulah dilakukan pemijatan. Tentunya dengan doa dulu, yaitu kita diajak berdoa dulu supaya hatinya tenang. Setelah mereka hatinya tenang, diberikan kesadaran untuk ikhlas menerima apapun yang diberikan Allah. Terus setelah itu baru nanti ditekan. Cara penekanannya yang pertama ditekan di bagian ujung jarinya sini. Kita menekannya dengan menggunakan kunir. Pakai apa? Kunir. Kunir. Prakteknya seperti ini semuanya, nanti ditekan begini. Nah, itu. Ini untuk kasus apa? Biasanya yang seperti ini khusus untuk yang sering pusing. Kalau yang khusus yang sering nggak punya duit, Mau dong. Mau menawarkan diri. Terus nanti setelah jarinya sini, terus di bagian kepalanya sini. Pakai ini. Iya, dengan sininya di sini. Terus nanti terus bagian titik kahilnya ditekan sini, terus bagian kakinya. Khusus yang sudah parah biasanya
ditekannya menggunakan beberapa metode gitu. Tapi itu untuk khusus yang sudah stroke banget gitu. Kalau untuk yang biasa saja hanya di bagian itu aja. Dan nanti setelah itu biasanya ini kunirnya diparut cukup segini, diparut, setelah itu diambil airnya, terus dibacakan sholawat lalu diminumkan yang sakit itu. Nek fungsi madu kalian kelapa muda? Iya, karena kalau itu harus dijelaskan secara keilmuan ya. Jadi begini, kalau di dalam ilmu hikmah penyakit itu asalnya dari 4 taif. Yang pertama al-ghadab, marah, itu gangguan dari golongan dari kalau dijelaskan lama lah itu. Intinya kalau gangguannya dari angin, obatnya dari yang angin-angin, yaitu kelapa muda. Kelapa mudanya itu nanti dimasukkan madu sama kunir, dibakar lalu diminumkan. Kalau itu yang diminumkan? Iya, diminumkan. Yang kedua dengan kunir, karena kunir ini adalah tanaman semula jadi. Tapi yang paling penting di sini ialah doanya sebenarnya. Doanya kita ambilkan dari kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, yaitu Bismillah, Alhamdulillah, Sholawat, Haqqallah, terus Innama amruhu idza arada syai'an bayak. Surat Yasin yang terakhir diambilkan dari kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Sekali wujud per orang berapa lama Mas? Kalau itu sekitar 5 menit kira-kira. 5 menit selesai? 5 menit per orang. Untuk keluhan apapun atau tergantung keluhannya? Keluhan apapun itu Bu. Ada yang sampai nggak? Perlu berhari-hari pijet? Ada. Ada ya? Ada. Itu karena sakit beratnya penyakit? Iya, tergantung dari penyakitnya, tergantung dari keluhannya gitu loh. Yang sampai nginep kasus apa Mas Samsudin? Yang pernah ditangani? Perasaan yang paling banyak itu karena al-ghadab. Al-ghadab itu susah tidur. Biasanya di bagian lambungnya. Itu selain nanti dipijat juga diminumkan kunirnya ini secara teratur begitu. Terutama pijatnya ini harus dilakukan istiqomah selama 7 hari. 7 hari? Iya. Itu kalau kita ngambil dari kitab Mujarubat Kubro. Itu pertama kita ambil dari kitab Samsul Ma'arif Kubro. Itu khusus untuk orang yang mengalami gangguan susah tidur. Biasanya kalau orang susah tidur itu lebih banyak karena perutnya. Kalau penyakit seperti ini ada 3 ain. Ain itu gangguan di bagian mukanya, yang kedua ketempelan itu di bagian dadanya, yang ketiga itu bagian kurang gister sayang. Iya, seperti ini. Iya. Pasiennya jauh-jauh ya? Iya. Bekasi. Mesti nginep ya, ini kan di tebing atau nih mesti nginep ya. Jakarta. Terus nginep datang pergi, nginep datang pun di Tetangga. Di tetangga sekitar? Iya. Oh. Di depan rumah. Mesti midan dan Ada kasus-kasusnya Mas Sam, apa jenenge gangguan jiwa? Ada yang kasus gangguan jiwa. Ada. Terus iya, kalau gangguan jiwa metodenya yang dipakai sama. Sebenarnya gangguan jiwa itu kalau menurut kita gangguan psikis yang diakibatkan oleh 3 hal tadi, yaitu al-ghadab, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dan yang ketiga sedih. Dari ketiga hal itu tadi menyebabkan seseorang biasanya gampang halusinasi. Maka yang pertama ditenangkan dulu dengan salah satunya dengan zikir, itu dengan doa, dan juga harus diterapi. Terapinya ya kita menggunakan kunir dan kelapa muda itu, karena kelapa muda ini menurut kepercayaan saya bisa menghilangkan kotoran-kotoran maupun racun yang ada di dalam diri kita. Tentunya dengan takaran dan hal-hal yang dilakukan itu, selain dengan terapi. Karena saya selama di pondok ya memang saya khusus keahliannya di bidang ini sebenarnya. Pas kalau mijet ya di ruangan ini? Iya, kalau mijet. di ruangan ini. Posisinya baring gitu aja? Iya, berbaris. Atau sambil duduk? Sambil duduk. Sambil duduk. Ngeten iki. Berarti kayak tadi itu ya, karena ini dipijet tangannya sama ini. Nggih. Tapi nek alisku sing dipijet gak iku rojo. Tapi ibu tetap cantik kan? Wedok. Kalau Rojo ini Bun.
Pasukannya Pak Samsudin berapa orang yang Bisa dikatakan di sini kan semua tempat tinggal, makan dan pendaftaran santri di sini kan gratis Ibu. Selain itu mereka juga kita ajarkan untuk terapi. Alhamdulillah kita sudah mempunyai banyak cabang, hampir ada di seluruh Indonesia dan terutama di Singapura dan di Malaysia juga ada. Makanya saya insya Allah juga mau ke sana. Nah, semuanya di sini diajarkan untuk terapi itu. Semua santri diajarkan untuk menerapi itu. Ada 60. 60. Yang mampu berarti, yang sudah dikader, Iya, yang dilatih maksudnya. iya masih belajar lah itu. Gitu. Belajar. Iya. 60 itu bisa bareng. Tadi kan tak tanya pasiennya per hari per Iya. orang berapa tadi? 3, 4. Per orang nangani 3, 4. Jadi kalau 60 orang, pasienku kalah. Biasanya saya karena semuanya masih belajar, lebih banyak saya Bu yang menangani. Jadi setelah nanti berdoa, saya yang menghampiri mereka satu persatu. Gitu. Satu persatu saya. Oh, jadi bareng-bareng doa dulu. Iya. Setelah itu Terus itu baru saya tekan, saya beberapa tekan titik akhirnya itu saya sendiri. alurnya begitu. Lari-lari ingkang jenengan kan pun gadai STBT. Ada, Nggih. tapi tidak Lari- semuanya. Nah, lari-lari kan dereng. Iya, Tapi tetap bantu nggih. siap. Tetap bantu ngoten. Siap. Tetap bantu jenengan. Tetap mereka melihat dan belajar lah begitu, melihat apa yang saya lakukan.